bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kecuali ia ditarik oleh Bapa. Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Karmel YouTube, di mana saja Anda berada, salam sehat dan salam jumpa dalam Aroma Sabda edisi yang ke-27. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan di bawah tema Yesus Kristus, jaminan keselamatan kita. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut ketika mereka mendengar Yesus bahwa dialah roti yang turun dari surga. Pengalaman bersungut-sungut seringkali kita alami dalam hidup setiap hari. Seringkali kita bersungut-sungut ketika kita mendapatkan suatu persoalan. Kita bersungut-sungut ketika orang-orang yang ada di sekitar kita lebih berhasil dari kita. Kita bersungut-sungut ketika kita gagal dalam menggapai sesuatu. Singkatnya, pengalaman bersungut-sungut sangat familiar dengan kehidupan kita setiap hari. Pengalaman serupa juga dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tatkala mereka mendengar bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga. Pertanyaannya, mengapa mereka bersungut-sungut ketika mereka mendengar bahwa Yesus adalah roti yang turun dari surga? Paling kurang ada dua alasan yang bisa saya temukan dari bacaan ini. Yang pertama, mereka bersungut-sungut karena mereka mengenal dengan baik latar belakang dari Yesus itu sendiri. Mereka mengenal Bapa dan Ibunya. Yang kedua, mereka bersungut-sungut karena kehadiran Yesus mengancam keberadaan agama Yahudi. Jika Yesus mengancam keberadaan agama Yahudi, tentu kedudukan mereka juga terancam. Ini dua alasan yang dapat saya temukan dari bacaan Injil hari ini. Sesungguhnya mereka bersungut-sungut bukan karena Yesus mau merebut popularitas mereka, tetapi mereka bersungut-sungut karena mereka kurang percaya kepada Allah. Mereka lebih mementingkan popularitas diri. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi dan lahiriah semata. Tetapi mereka gagal menemukan hal terdalam yang ada di dalam pribadi Yesus. Mereka tidak mampu menemukan makna di balik pribadi Yesus itu sendiri. Maka di ayat yang ke-44 Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kecuali ia ditarik oleh Bapa. Hal ini mau menegaskan bahwa
kita yang percaya kepada Yesus sesungguhnya telah ditarik oleh Allah sendiri. Kita dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Maka panggilan sebagai orang Kristiani merupakan satu rahmat yang datang dari Allah. Bukan pertama-tama kita datang kepada Yesus, tetapi sesungguhnya kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Allah. Para pencinta Karmel YouTube di mana saja Anda berada. Apa yang mau dikatakan oleh Kristus sendiri melalui bacaan Injil hari ini? Hal utama yang mau dikatakan oleh Yesus melalui bacaannya pada hari ini ialah bahwa iman itu merupakan suatu dialog antara Allah dan manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dan manusia memberikan tanggapan kepada wahyu itu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan iman. Untuk apa kita percaya? Kita percaya, kita beriman, supaya kelak kita boleh diselamatkan dan menikmati kehidupan kekal bersama Dia di surga. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga, dan Ia datang ke dunia untuk mengorbankan seluruh dirinya dan memberi kehidupan kepada dunia. Allah telah menganugerahkan mana kepada nenek moyang bangsa Israel. Mereka telah makan mana itu dan mereka telah mati. Kini Yesus datang ke dunia untuk memberikan seluruh dirinya dan menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita makan tubuhnya sendiri dan minum darahnya yang Ia curahkan bagi kita dalam pengorbanannya di kayu salib, sesungguhnya kita sudah mendapatkan ganjaran kelak di surga. Kita sudah menerima rahmat demi rahmat dari Allah. Kita sudah menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk merealisasikannya dalam hidup kita setiap hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kita sebagai orang Kristiani, para pengikut Kristus, diminta, diajak untuk membantu sesama kita yang menderita. Saat ini dunia sedang mengalami kelaparan dan kehausan. Ada banyak kelaparan dan kehausan yang sedang dialami oleh dunia ini. Banyak orang yang mengalami kehausan akan keadilan. Banyak orang yang mengalami kehausan akan cinta kasih. Banyak orang yang mengalami kehausan akan pengetahuan. Banyak orang yang mengalami kehausan akan makan dan minuman untuk menunjang kehidupan mereka setiap hari. Kita sebagai orang Katolik, orang yang terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus, dan kini telah menjadi pengikut Kristus, kita diajak untuk membantu dan menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk orang yang mengalami ketidakadilan, kita hadir untuk membantu mereka guna mencari keadilan. Untuk orang yang mengalami kekurangan cinta kasih, kita hadir untuk membawa kasih bagi mereka. Untuk orang yang mengalami kekurangan dalam ilmu pengetahuan, kita hadir untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan pengajaran yang baik supaya mereka memahami sesuatu dengan baik dan benar. Itulah tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Maka dari itu, marilah kita sekali lagi menggapai keselamatan Kristus dengan cara mempersiapkan diri dengan baik lewat karya-karya kita setiap hari. Karya cinta kasih, karya amal dan bakti kita untuk gereja dan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Semoga firman Tuhan meneguhkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau telah mewahyukan dirimu lewat kedatangan Putra-Mu sendiri, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah Engkau pilih dan Engkau angkat menjadi putra dan putri-Mu. Maka kini kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tetap mempertahankan iman kami akan Dikau dan terus memperjuangkan keadilan, kebenaran, cinta kasih, dan terus mewujudkannya di tengah tata dunia yang haus akan semuanya itu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami
untuk meneruskan karya pewartaan-Mu di dunia ini. Dampingilah kami selalu, supaya kami tetap berada di jalan. Namun yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.